Alhamdulillah baru saja kita melaksanakan kegiatan apel gelar pasukan dalam rangka melaksanakan kesiapan pengamanan mudik yang akan kita laksanakan di tahun 2025 ini untuk menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Untuk kegiatan yang kita laksanakan hari ini merupakan kegiatan operasi terpusat, di mana kita bagi menjadi dua kegiatan yang dimulai dari hari ini untuk 8 Polda prioritas, sementara nanti tanggal 26 Maret akan dilaksanakan apel gelar di 28 Polda. Kemudian tentunya saya menyampaikan kepada rekan-rekan bahwa kegiatan di sini adalah kegiatan yang kita lakukan setelah kita melakukan beberapa pengecekan terkait dengan persiapan pengamanan mudik kemarin di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan hari ini kita laksanakan apel gelar pasukan di Jawa Timur. Untuk kegiatan pelaksanaan operasi ketupat ini sendiri berlangsung antara 14 sampai dengan 17 hari untuk prioritas 17 dan yang 28 14 hari. Kemudian prediksi puncak arus mudik akan terjadi kemungkinan di antara tanggal 28 sampai dengan 30 Maret dan puncak arus balik kemungkinan antara tanggal 5 dan 7 April 2025. Kemudian di dalam kegiatan operasi ini tentunya kita melibatkan seluruh stakeholder terkait, baik itu TNI, Polri, kemudian ada Basarnas, BMKG, Kementerian Perhubungan, kemudian juga dari Pramuka, kemudian beberapa stakeholder lain dengan jumlah total 164.298 personil gabungan, di mana ada 2.835 posko yang terdiri dari 1.738 pos pengamanan, 788 pos pelayanan, dan 309 pos terpadu. Dan yang kita amankan ada 126.736 objek pengamanan, mulai dari masjid, kemudian lokasi sholat Idul Fitri, pusat-pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, dan objek-objek wisata. Kemudian tentunya dalam rangka mengantisipasi dan melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kepadatan, tentu kita juga akan melakukan berbagai macam rekayasa lalu lintas, mulai dari kegiatan pengaturan perjalanan untuk kendaraan sumbu 3, kemudian juga ganjil genap, kontraflow, sampai dengan kita laksanakan one way, di mana tentunya semuanya disesuaikan dengan kondisi lalu lintas yang ada di jalur tol utamanya, dan tentunya jalur arteri juga kita tetap laksanakan pengamanan dan juga mempersiapkan pos-pos, sehingga kemudian kita harapkan masyarakat betul-betul bisa terlayani dengan baik, baik yang ada di jalur tol maupun di jalur arteri. Kemudian kami juga menyiapkan saluran hotline 110, sehingga apabila masyarakat ingin mendapatkan informasi atau mengadukan terkait dengan hal-hal yang terkait dengan masalah pelayanan mudik, bisa dihubungi hotline 110, dan nanti sudah kita siapkan petugas 24 jam untuk memberikan pelayanan, sehingga kita harapkan di pelayanan mudik tahun 2025 ini
bisa semakin baik. Mungkin itu sementara yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, teman Bapak Kapolri, Bapak sekalian, kami langsung. Jadi dari bulan lalu kami sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan Zoom meeting dengan seluruh kepala daerah, pemerintah daerah. Yang intinya kalau untuk transportasi, di samping tentu nanti pengaturan arus mudik, arus balik bersama dengan Polri dan Kementerian Perhubungan dan semua stakeholder, kelancaran juga akan sangat tergantung dari mulusnya jalan, karena ada pembagian jalan nasional oleh PU ya, kemudian jalan provinsi oleh Pemda provinsi dan kabupaten kota, sehingga dari bulan lalu kami minta untuk semua diperbaiki jalan-jalan berlubang, banjir ya, supaya tidak terjadi slowdown atau melamban perjalanannya, termasuk juga pengaturan pasar-pasar tumpah, karena pasar tumpah yang ke jalan itu juga bisa slow down, sehingga harus dimasukkan. Di Jawa Barat saya mengapresiasi beberapa kepala daerah, bupati yang di masa puncak nanti seminggu sebelum dan sesudah itu untuk Pangkalan Denpasar akan diatur diliburkan, tapi akan dikompensasi penerimaan hariannya oleh Pemda-Pemda di Jawa Barat yang ada Pangkalan Denpasar, supaya harus bisa dilancar. Kemudian yang kedua juga adalah selain darat telah ada masalah pelabuhan, karena beberapa pelabuhan dan bandara yang dikelola oleh pemerintah daerah, terutama di daerah pulau, kemudian di daerah timur, kita sudah meminta juga untuk masalah SOP-nya, jangan sampai overload, terbalik nanti kapal seperti peristiwa Danau Toba ya. Kemudian juga menyiapkan pelampung, ini sudah kita ingatkan, dan kemudian kita juga mengingatkan untuk pengelolaan tempat-tempat wisata diatur supaya jangan sampai terjadi desak-desakan, dorong-dorongan, terutama yang daerah-daerah yang rawan ombak besar ya. Ini juga disiapkan tim pengaman pantai bersama dengan Polri, TNI, khususnya Angkatan Laut dan lain-lain. Kemudian yang lain adalah mengenai masalah pangan. Zoom meeting juga ada berapa kali setiap minggu kami lakukan. Saat ini saya kira untuk masalah pangan cukup ya. Inflasi kita juga sangat rendah, baik, dan harga makanan minuman juga relatif terkendali. Yang memang agak naik adalah harga cabai, kemudian gula pasir dan minyak goreng. Tapi minyak goreng saya menyampaikan terima kasih kepada Satgas Pangan Polri, kemudian Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan yang sudah melakukan penindakan kepada distributor minyak kita terutama. Yang lain untuk yang utama, beras kita sedang mencapai puncak panen sampai dengan April, sehingga stok kita sangat-sangat cukup. Jagung juga cukup, sehingga harga daging ayam dan telur ayam ras itu relatif juga stabil. Jadi kita sangat confident, cukup stabil, tapi jangan sampai kita menjadi lengah dengan hal-hal yang kecil gitu. Dan kita mohon pada semua pihak untuk membantu teman-teman kepala daerah, tolong turun ke lapangan mengecek. Saya sudah sampaikan dalam retreat yang lalu di Magelang, pelantikan 20 Februari, kemudian ada Lebaran ini, tanggal 31 Maret, kalau nanti rencana insya Allah ya, kita sesuaikan dengan sidang isbat nanti. Ini adalah ujian pertama daripada kepala daerah yang dilantik 20 Februari kemarin. Jumlahnya 503 orang, dan ada berturut-turut yang dilantik lagi 17. Ini adalah ujian pertama. Jadi tolong rekan-rekan kepala daerah, ujian pertama ini betul-betul kerja keras dengan semua pihak agar di daerah masing-masing terlaksana kegiatan liburan Lebaran di tahun baru di tahun 2025 ini. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.